It's the Avatar! Untuk part satunya, silakan klik link di deskripsi video. Lalu hanya karena satu, Zuko pun mempersilahkan Nisu dan Rafa yang memilikinya, karena mereka sudah lama menantikannya. Tapi Azula yang tak terima menerobos antrian dan langsung bertanya, "Di mana Ursa?" Lalu terungkaplah ternyata Ursa telah mengganti wajahnya. Dan dia ternyata adalah Noriko, istri Noren tadi. Azula langsung bergegas pergi. Zuko dan Sokka mengejarnya. Roh tadi yang ingin pergi, Nisu menghambatnya dengan waterbending. Namun roh itu marah dan langsung pergi. Aang mengejar roh itu dengan masuk ke dalam kolam. Panel kembali ke masa lalu. Noren menjelaskan semuanya. Kalau ia pergi ke lembah lupa dan bertemu dengan roh tadi, dan meminta wajah baru untuk menyembunyikan dirinya. Noren pun bilang pada Ursa, wajah baru juga bisa menyembunyikanmu. Kita bisa ulang semuanya dari awal. Namun Ursa menjawab, ada banyak sekali kehidupan di istana yang ingin kutinggalkan. Namun aku adalah seorang ibu sekarang. Aku tak bisa meninggalkan anak-anakku begitu saja. Tapi dengan wajah baru, aku mungkin bisa pergi ke ibu kota, diam-diam. Aku bisa setidaknya melihat anak-anakku lagi, untuk memastikan mereka baik-baik saja. Aang yang menyelam mencari roh tadi, sempat berhadapan dengan kepiting di dalam sana. Saat Aang berkata, "Ratu Wajah, bagaimana kau bisa sekejam ini?" Roh itu baper dan langsung keluar dari kolam itu. Ia juga menyampaikan unek-uneknya tentang keegoisan manusia yang tak mau mensyukuri apa yang telah diberikan padanya. Lalu roh itu mengusir Aang dan yang lainnya. Ursa yang pergi ke lembah lupa bersama Ikem. Setelah perjalanan yang panjang, mereka pun sampai di kolam yang didatangi oleh roh serigala. Ursa yang melihat itu menangis. Lalu Ikem berkata, "Jangan sedih Ursa, inilah yang kau inginkan. Dengan wajah baru, kau bisa bertemu dengan anakmu lagi." Lalu Ursa menjawab, "Setelah beberapa bulan terakhir bersamamu, aku merasa seperti menemukan tempatku di dunia ini." Lalu Ikem berkata pada Ursa, "Bagaimana kalau kamu bawa anakmu ke Hera? Kita bisa hidup bersama, seperti keluarga." Lalu Ursa menjawab, "Itu akan membahayakan seluruh kota." Roh itu pun muncul. Ursa meminta wajah baru. Roh tadi merasakan ada banyak luka di dalam hati Ursa. Ia menambahkan jika ia bisa memberikan pikiran baru padanya, pikiran yang tidak ingat kehidupan sebelumnya. Ursa bertanya, "Apakah aku akan mengingat Ikem?" Lalu roh itu bertanya, "Apakah dia bagian kehidupan yang ingin kau lupakan?" Ursa menjawab, "Tidak." Roh itu berkata, "Maka kau tak akan melupakannya." "Lalu bagaimana dengan anakku?" Roh itu bertanya lagi, "Apakah mereka bagian dari kehidupan yang ingin kau lupakan?" Ursa menangis dan menjawab, "Iya." Roh itu berkata, "Maka kau akan melupakannya." Ursa yang sedang menangis, roh itu berkata, "Putuskan." Lalu Ursa menjawab, "Zuko, Azula, aku sangat buruk." Lalu Ursa mendapatkan wajah baru dan pikiran baru. Zuko dan Sokka yang telah sampai lebih dulu dari Azula, Zuko pun masuk dan akan makan malam dengan Noren dan Noriko dan anaknya. Lalu Zuko bertanya pada Noriko, "Apa kau bahagia?" Noriko menjawab, "Iya." Lalu Zuko tersenyum dan ingin berniat pergi. Noren menghentikannya dan meminta Zuko, "Lanjutkan Tuan Muda, katakan siapa dirimu sebenarnya." Zuko memberitahu, "Namaku Zuko, penguasa negeri api, dan aku adalah anakmu." Panel kembali ke Aang yang tengah diusir. Nantinya terungkaplah jika wajah Rafa telah diambil oleh Koh si pencuri wajah. Lalu Aang menjelaskan semuanya, dan ternyata Koh adalah anak dari roh itu. Roh itu pun mengembalikan wajah dari Rafa.
Noren menjelaskan semuanya kepada Noriko kalau ia adalah Ursa. Noren menambahkan kalau dulunya dirinya bernama Ikkem. Zuko terkejut dan mengatakan, kalau begitu, disinilah aku seharusnya berada, bersama ibuku, adikku, dan ayahku. Lalu Noren berkata, tidak mungkin, aku dan Ursa tidak pernah. Lalu Azula datang dan mengatakan semuanya. Azula menyudutkan Noriko. Lalu Noriko berkata, jika aku sungguh ibumu, maafkanlah aku, tidak cukup mencintaimu. Azula terlihat menangis. Zuko datang menghentikan Azula. Mereka bertarung. Zuko berhasil menjatuhkan Azula. Zuko mengatakan pada Azula, hubungan kita memang sangat kacau, tapi kita tetap keluarga. Azula menjawab, diam, dan langsung kabur. Saat Zuko dan Noriko mengejar Azula, mereka akan bertemu dengan roh wajah tadi. Lalu roh itu berkata, manusia, apakah kau berharap menjadi dirimu yang sebelumnya? Zuko menjawab, jangan, kau punya kehidupan yang indah di sini. Lalu Noriko menjawab, iya. Ursa telah mendapatkan kembali wajah dan pikiran lamanya. Ursa minta maaf pada Zuko karena ia tidak cukup mencintainya. Zuko menjawab, jangan katakan itu. Semua akan baik-baik saja sekarang. Aku punya teman baik dan kehidupan yang bisa aku banggakan. Zuko menambahkan, menjadi penguasa negeri api memang takdirku. Tapi setidaknya aku ingin tahu tentang hal ini. Zuko memberikan surat itu pada Ursa. Ursa menjawab, semua yang kutuliskan di surat itu tidaklah benar. Ternyata Zuko memang anak Ozai. Ursa sengaja membuat surat itu hanya untuk setidaknya sekali saja menyakiti hati Ozai, dan sekaligus berharap kalau Zuko memang bukan anak Ozai. Lalu komik ini ditutup dengan Zuko yang meminta ingin tahu semuanya dari awal. Sebelum saya tutup videonya, bagi kalian yang ingin baca langsung komiknya, bisa search di Google di link di video ini. Selain komik Desert, juga ada komik pendahulunya yang berjudul The Promise, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman semua, di mana saya baca komik Toph yang menjadi guru mental bending. Setelah komik Desert, berlanjut ke komik The Rift.